Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo kakak-kakak, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kakak-kakak untuk melihat lebih dekat pertendaan dari kontingen Kuartir Cabang Semarang, kontingen daerah Jawa Tengah pada kegiatan Jambore Nasional tahun 2022. Untuk kontingen cabang Semarang berada di Kapling 333B French Kesepo ya, dengan artian ini kodenya adalah 3 Kempa atau pertendaan subcamp 3 dengan klasternya 3 dan pasukan 3. Kemudian untuk B ini adalah nomor seri dari urutan tenda kontingen. Oke. Ini adalah tampak depan, ada bendera merah putih, bendera Cikal, dan ada bendera WSM. Di sebelahnya ada banner selamat datang atau Sugeng Rawuh, ada tulisan kontingen daerah dan juga foto kontingen putra dan putri. Kemudian kita ke sebelah kanan, ini ada juga untuk banner. Ini adalah kontingen cabang Semarang, di bawahnya ada nama Regu Kobra dan anak-anak anggota dari atau adik-adik dari Regu Kobra ini. Kita akan masuk ke pertendaan. Ini tidak ada untuk gapurannya karena kita membuatnya yang simpel. Ini ada tenda yang pertama untuk adik-adik. Jadi sebenarnya untuk yang tenda ini digunakan untuk kakak pembina, namun pada saat pembagian ternyata 2 tenda frame-nya mengalami patah. Jadi kita tukar dan mendapatkan tenda yang seperti ini ya. Ini adalah tenda yang dapat dari panitia ya. Ini digunakan untuk peserta. Untuk bagian ini ada 3. Untuk tenda yang ini kita bawa sendiri. Ini kita dirikan pada saat hari pertama itu ada hujan lebat, sehingga untuk tenda yang sini rembes ya. Jadi kita mendirikan tenda yang ini yang lebih aman. Kita ke sebelah sini dulu. Ini ada tenda untuk peserta didik juga atau anak-anak ini ya. Untuk totalnya satu regu ada 8 ya. Lalu di sini ada 1 2 3, kemudian 4 5 6 7 8 9 ya, bersama dengan kakak pembinanya. Ini semuanya sudah rapi ya, ditinggal ada gemboknya juga. Karena adik-adik saat ini sedang mengikuti kegiatan, jadi tendanya kosong atau tidak ada adik-adik yang di pertendaan. Kemudian kita lihat sebelah sini. Ini ada untuk rak sepatu dan sandal ya. Kemudian di sini ada untuk mantel ya, karena kekurangan untuk tempat jadi diletakkan seperti itu. Baik, ini adalah tenda utama yang digunakan untuk keperluan dapur dan juga hal-hal yang lain, untuk rapat dan sebagainya yang dilaksanakan di dalam tenda. Biasanya juga rapat dilaksanakan di sini ya. Ya, di area depan sini karena ada pohon yang ya cukup untuk rindang ya, untuk ketika panas bisa berteduh di bawahnya walaupun kecil. Oh ya, ini ada sepeda. Mengingat Bupertaci Bubur ini sangat luas sekali, pergerakan adik-adik jika ingin ke kelurahan atau ke kegiatan yang jauh bisa menggunakan ini ya. Tapi karena adik-adik lebih menyukai jalan kaki, karena setiap jalannya nanti bertemu dengan kontingen-kontingen yang lain, jadi saling menyapa gitu ketika berangkat ya, sangat banyak sekali. Untuk kegiatan Jamnas ini diikuti oleh seluruh kuartir cabang atau seluruh kabupaten se-Indonesia. Kita lanjut lagi, kita akan masuk bagaimana kondisi di dalam tenda utamanya sebelum kita melihat ke sisi belakang ya. Di pertama ini kita akan masuk ya. Di sini kita melihat instalasi pioneering dan juga ada untuk minuman ya. Adik-adik kalau mau minum tinggal memilih seperti itu.
Ini ada instalasi untuk kelistrikan. Untuk kelistrikan sendiri kita menggunakan aki seperti ini. Ini aki, kemudian ini ada controller, kemudian di sini ada inverter, kemudian nanti disalurkan ke lampu di sana ya. Di sana itu ada lampu. Untuk sumber listriknya kita menggunakan ini, kemudian dicas dulu. Nanti di sana ada panel surya di sana. Nanti kita akan jelaskan sedikit ya. Ini kemudian di sebelah kanan, nah ini ada galon air ya. Ini kenapa stoknya banyak? Karena supaya kita tidak bolak-balik untuk beli. Mengingat untuk air bersih itu sangat susah untuk air minum ya. Jadi kita beli yang kemasan seperti ini. Tapi tidak masalah, tidak mengurangi rasa enak atau rasa nikmatnya kemah di Buper. Kemudian di sini ada terpal, ada MMT, ada karpet ini untuk gelaran di luar maupun di dalam. Kemudian di situ ada tenda cadangan ya, digunakan kalau sewaktu-waktu tenda yang dapat dari panitia roboh atau patah framenya, kita gunakan itu kita bawa sendiri. Kemudian ada box untuk ini untuk tas kakak-kakak pembina. Jadi kakak-kakak pembina dibedakan ya untuk tasnya supaya lebih aman, karena isinya ada laptop dan sebagainya. Kemudian di atasnya nih ada untuk pakaian ya, ada untuk sarung, ada jaket. Ini jaket untuk kakak pembina. Kenapa ditaruh di sini? Karena supaya tidak tercampur sama anak-anak atau adik-adik. Karena biasanya adik-adik karena harus dituntut cepat pergerakannya, kadang lupa dia pakai punya siapa kayak gitu. Nah, sehingga untuk meminimalisir yang kakak pembina akhirnya dipisah. Nah, kemudian di sini ada box ya, di situ ada box makanan. Jadi di awal sebelum kegiatan dimulai kita sudah berada di sini H-2 sebelum upacara pembukaan. Jadi kita bawa stok makanan, ada 2 untuk perlengkapan dapurnya di situ. Kemudian di atasnya ada untuk kardus listrik ya. Kemudian ada gelas, kemudian situ ada untuk kertas minyak. Sini ada makanan yang ini dapat dari orang tua salah satu peserta didik atau anggota ya, kemarin berkunjung dapat makanan, alhamdulillah. Ini ada perlengkapan dapur ya, seperti ini dibuat atau kita tata sedemikian rupa. Kemudian di sini ada perlengkapan dapur. Ini ada ember, kita gunakan air bersih untuk cuci-cuci peralatan yang sekiranya perlu segera dicuci. Kemudian di sini ada gas, kita bawa 2 tabung gas supaya kita tidak kesusahan apabila mati di tengah pada saat masak. Ini ada kompornya 2 tungku. Ini tadi habis masak ya. Habis masak, dan dia ada stok sampah. Jadi tadi belum sempat dibuang karena harus dibuang ke kelurahan. Sedangkan adik-adik berangkat kegiatan itu tadi jam 5 sudah bersiap untuk berangkat kegiatan. Jadi setelah makan adik-adik belum sempat mencuci. Nah, ini masih ada yang belum tercuci ya. Ini adalah ruangan di dalam tenda utama, dapur, dan untuk kegiatan briefing. Oh ya, untuk hitam-hitam itu adalah beras dari panitia, walaupun kita sudah bawa juga, kita gunakan ya. Oke, kita ke sebelah sini ya. Kita pertama pasti menemui ini panel surya. Jadi untuk kelistrikannya kita sumbernya dari matahari. Ini ada panel 2. Kenapa 2? Harusnya ini adalah milik Putri, tetapi Putri itu mendapat tapak kemah yang tidak seperti Putra yang ya kalau panas itu bisa kena matahari. Tapi kalau Putri itu di bawah pohon ya, seperti itu. Kita beda tapak kemahnya. Kita ada di camp 43, Putrinya di camp 3 Putri. Campi Putri 3. Nah, sehingga kita bawa ke sini untuk dicas. Nah, untuk yang Putri akinya belum dibawa ke sini.
nggak tahu karena mungkin lupa. Tadi berangkatnya mungkin pagi sekali juga jam 5 ya. Jadi untuk listriknya menggunakan ini. Kita ngecasnya dari pagi sampai mataharinya tenggelam ya. Itu bisa kuat untuk menyalakan lampu yang ini di dalam itu ada lampu. Itu kita mulai startnya jam 6 sore, nanti sampai jam 9 lebih, kemudian paginya dari jam setengah 4 sampai menjelang mataharinya terbit atau seperti ini pagi ya. Kita gunakan cukup dengan aki yang tadi segitu. Ini ada jemuran, kita buat 2. Ini yang jemuran khusus untuk baju-baju pramuka yang bersih-bersih ya. Kenapa kita tutup? Ya tadi malam sebelum maghrib itu sempat gerimis. Ya memang kalau malam kita tutup supaya tidak kena embun ya. Kalau kena embun itu jadi basah atau ya tidak kering gitu ya. Ini di atasnya tadi adik-adik habis mandi terus ditaruh di atasnya seperti ini. Kalau yang ini ya, ini adalah untuk jemuran pakaian-pakaian yang biasa yang basah ya, yang ketika dipakai adik-adik kemudian selesai dicuci langsung kemudian dijemur di sini. Ini sudah kita buka. Kemudian di sini ada galon 2. Kita gunakan juga untuk apa? Untuk menampung air karena airnya untuk pengambilan agak jauh supaya tidak bolak-balik capek ya. Jadi kita tampung di situ ya. Ini ada air juga. Untuk sampah hanya ada ini karena kita sudah buang di TPA kemarin. Harusnya di sini juga. Ya di sini ya tempat sampah. Oke, itu gambaran mengenai pertendaan dari Kuartir Cabang Semarang ya untuk yang putra. Oke, seperti ini bisa dilihat ya, dari jauhan seperti ini. Bagi kakak-kakak yang mau mampir silakan di Kuartir Cabang Semarang ya, silakan ya. Oke. Jadi untuk Kuartir Cabang Semarang ini di sebelahnya kosong. Itu di situ ada dari Sumatera ya. Di sana ada Lampung, di belakangnya kita. Di belakang ada Lampung. Kemudian di sebelah kanannya ada dari Manado ini. Kemudian di sebelah sananya ada dari Pontianak ya. Dan yang paling di sini depan kita persis dari kabupaten paling utara yaitu Natuna. Oke. Di sebelahnya ada dari Sulawesi Selatan, dari Kuartir Cabang ya. Dari Kuartir Cabang saya lupa. Dari Kuartir Cabang Tanah Toraja. Itulah gambaran mengenai Subcamp 3 kontingen Cabang Semarang Kuartir daerah Jawa Tengah. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.